semuanya, perkenalkan nama aku Masyifa Marani. Hari ini aku akan menuntaskan tugas besar 1 dari mata kuliah kewarganegaraan, seperti itu. Yang berjudul Menyimak Aspirasi Generasi Muda, Analisis Pasca Pemilu 2024. Nah, alhamdulillah kita pemilihan presiden Republik Indonesia tahun 2024 itu telah berlalu, membawa kepemimpinan baru bagi bangsa kita. Ya mungkin semoga aja kita menjadi jauh lebih baik, kepemimpinannya jauh lebih baik. Ya seperti itulah, harapan-harapan baik lah. Nah, sekarang udah nggak ada 01, 02, dan 03, semuanya menjadi satu. Sekarang kita tugasnya adalah menjadi pengamat, menjadi pengkritik, dan menuruti kebijakan yang ada. Kalau itu bagus, seperti itu. Namun, suara dan aspirasi generasi muda ini sering banget terabaikan dalam dinamika politik pasca pemilu tentunya. Nah, presentasi kali ini kita akan menjelajahi pentingnya mendengarkan aspirasi generasi muda yang tentunya pasca pemilu seperti itu. Dan hal ini menyoroti beberapa hal, yaitu perbedaan antara harapan mereka dengan realitas kebijakan, serta menawarkan solusi untuk meningkatkan partisipasi politik mereka, yaitu generasi muda, seperti itu. Next. Lalu di sini ada peta pikiran, jadi nanti kita mau kemana-kemananya ada alurnya. Yang pertama itu apa saja yang menjadi fokus generasi muda pasca Pilpres 2024. Pastinya generasi muda ini punya aspirasi dong, punya keinginan dong, dan nanti akan dibahas lebih dalam. Dan itu berdasarkan responden dari hasil wawancara dan kuesioner. Oke. Yang kedua, kesenjangan antara aspirasi generasi muda dengan kebijakan yang ada. Nah, ini implementasi nih. Aslinya, realitanya seperti apa? Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Yang ketiga itu ada rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dalam politik. Ini datanya juga hasil dari kuesioner dan wawancara. Ya, jadi teman-teman nanti mereka narasumber-narasumber ini memberikan rekomendasi apa aja sih yang bagus gitu untuk program-program atau hal-hal semacam itu untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dalam politik, seperti itu. Yang selanjutnya adalah bagaimana pemerintah dapat memenuhi aspirasi generasi muda. Nanti kita akan lebih dalam lagi membahasnya ya. Yang kelima, ada tantangan dan hambatan dalam mewujudkan aspirasi generasi muda. Nah, ini sih lebih ke pemerintah ya, dari pihak pemerintah pasti ada tantangannya dong. Dari pihak anak muda juga ada, jadi nanti tunggu nanti. Yang terakhir ada faktor dan dampak ketidakpercayaan generasi muda terhadap politik dan politisi di Indonesia, seperti itu. Nah, penelitian ini menemukan beberapa hal yang menarik, aspirasi yang menarik juga. Ada 4 yang di highlight di sini. Yang pertama itu ada akses pendidikan yang lebih baik. Nah, generasi muda ini mau pendidikan yang lebih mudah dan berkualitas. Mereka berharap pemerintah dapat memperluas program beasiswa dan meningkatkan infrastruktur yang ada di sekolah. Ada lebih dari 90 responden yang menginginkan hal ini. Yang kedua itu ada lebih banyak kesempatan kerja. Nah, ada 80% responden yang merasa cemas dengan tingginya angka pengangguran. Mereka ingin pemerintah fokus pada penciptaan lapangan kerja yang baru, khususnya di sektor digital dan kreatif. Terus yang ketiga ada perlindungan lingkungan. Ada 100% responden yang menyatakan keprihatinan terhadap isu lingkungan hidup. Sedihnya, mereka pengen pemerintah ngambil tindakan tegas untuk mengatasi polusi dan mendorong gaya hidup ramah lingkungan. Ya, mungkin aja go green atau semacamnya. Dan itu banyak banget organisasi-organisasi seperti itu yang ada di generasi-generasi muda, terutama di kampus-kampus banyak banget. Yang keempat itu lebih banyak partisipasi politik. Nah, ini ada 60% responden. Mereka ini mengaku ingin lebih terlibat dalam proses politik gitu. Mereka menginginkan ruang yang lebih besar untuk menyuarakan pendapat dan aspirasinya, seperti itu. Dan ini ada tabelnya. Ini bisa dilihat di sini, bisa di stop ataupun nanti ada artikelnya yang lebih jelas lagi tabelnya, seperti itu. Masuk ke peta pikiran yang kedua, yaitu kesenjangan antara aspirasi generasi muda dengan kebijakan yang ada. Ini implementasinya nih. Yang pertama ada 4 yang di highlight. Oh maaf, ada 3 yang di. Masuk ke peta pikiran yang kedua, yaitu kesenjangan antara aspirasi generasi muda dengan kebijakan yang ada. Nah, ini implementasi. Ada 3 yang di highlight di sini. Yang pertama itu ada kurangnya kebijakan yang berpihak pada generasi muda. Hanya 40% responden yang merasa kebijakan pemerintah saat ini itu berpihak kepada kepentingan generasi muda, seperti itu. Terutama terkait pendidikan dan lapangan kerja. Ini benar-benar disoroti sama generasi muda. Yang kedua itu kurangnya efektivitas implementasi kebijakan. Lebih dari 70% responden meragukan efektivitas implementasi kebijakan yang ada. Sedih, bukan? Sedih. Mereka melihat banyak program yang berjalan lamban, nggak mencapai target. Seperti itu aspirasi mereka ya. Yang ketiga, itu ada rendahnya partisipasi generasi muda dalam proses pembuatan kebijakan. Ada 90% responden mengaku tidak pernah dilibatkan dalam diskusi dan forum terkait pembuatan kebijakan politik. Ini ada tabelnya, ada kesenjangannya, ada presentasi respondennya, silakan di
lihat di stop ataupun nanti lihat di lihat di artikel juga boleh. Masuk ke peta pikiran yang ketiga, yaitu rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dalam politik. Seperti itu. Ini kan berdasarkan temuan penelitian ya, jadi responden tentunya kuesioner. Berikut rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dalam politik. Yang pertama ada meningkatkan edukasi politik. Nah, bisa dengan melaksanakan seminar atau workshop edukasi politik secara berkala, entah itu di sekolah, entah itu di universitas, entah itu di komunitas pemuda, itu bisa. Yang kedua itu ada memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan informasi politik yang edukatif dan mudah dipahami dan mudah diakses tentunya. Yang kedua itu ada meningkatkan akses informasi politik. Itu bisa dengan membangun portal informasi politik online yang terpusat dan mudah diakses. Terus juga bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam penyediaan data dan informasi politik, itu bisa. Yang ketiga itu ada memberikan ruang bagi partisipasi generasi muda. Mungkin bisa dengan cara membentuk forum dialog antar pemerintah dan generasi muda untuk membahas isu-isu penting dan merumuskan solusi bersama misalnya. Dan yang kedua itu ada mendorong partisipasi generasi muda dalam organisasi politik dan pemilu. Seperti itu. Nah, ini ada tabelnya, ini kan rekomendasinya, terus uraiannya, ada persentase responden yang menyetujuinya dalam presentasi tentunya. Dan di sini ada hasil temuannya. Jadi teman penelitian ini memberikan gambaran penting tentang aspirasi generasi muda di Jakarta pasca Pilpres 2024. Jadi ini hasil wawancaranya dan kuesionernya cuma yang ada di Jakarta Barat saja, kecil, dan respondennya cuma 10 orang. Kecil-kecilan karena keterbatasan waktu, mohon maaf. Selain menegaskan bahwa pendidikan dan karir tetap menjadi fokus utama, penelitian ini juga menyoroti meningkatnya perhatian generasi muda terhadap isu lingkungan hidup dan partisipasi politik. Namun perbedaan antara aspirasi generasi muda dengan realita kebijakan dan implementasinya Jakarta menjadi sorotan utama bagi generasi muda ini. Hal ini menunjukkan perlunya upaya serius dari pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ini tentunya. Kalau lebih jauh lagi, penelitian menekankan pentingnya melibatkan generasi muda dalam proses demokrasi untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu disarankan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dalam politik yang ada di Jakarta, karena ini respondennya semuanya ada di Jakarta, sebagai langkah menuju pembangunan yang lebih baik dan representatif. Selanjutnya adalah bagaimana pemerintah nih dapat memenuhi aspirasi generasi muda. Generasi muda di Indonesia ini merupakan kekuatan besar banget yang dapat mendorong kemajuan bangsa. Jadi masa depan bangsa ya adanya di mereka gitu. Pasca pemilu 2024 penting bagi pemerintah untuk memperhatikan aspirasi mereka untuk mengambil langkah yang konkret untuk mewujudkannya. Nah, ini ada lampiran tabel hasil kuesioner yang dilakukan kepada 10 generasi muda yang berada di Jakarta Barat, dan itu bisa dibaca lengkapnya, bisa di pause atau nanti dilihat di artikel lebih lengkapnya. Nah, berdasarkan tabel aspirasi generasi muda pasca pemilu 2024 dapat disimpulkan bahwa generasi muda yang di Jakarta Barat aja ya, karena ini ngambilnya sampelnya cuma dari Jakarta Barat aja, memiliki beragam harapan dan kekhawatiran terkait masa depan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Mereka menyoroti pentingnya pendidikan berkualitas, akses terhadap pekerjaan yang layak, lingkungan bersih, dan partisipasi politik yang lebih aktif. Namun, mereka juga mengkhawatirkan korupsi, ketidaksetaraan, perubahan iklim, terus ada ketidakpastian politik, dan beberapa segala macam. Dengan demikian terlihat bahwa generasi muda memiliki aspirasi yang sangat tinggi nih teman-teman, untuk Indonesia yang lebih baik, namun juga menyadari tantangan yang perlu diatasi. Jadi, hasilnya adalah, bagaimana kan tadi pertanyaan pertama adalah bagaimana cara pemerintah untuk mengatasi hal ini gitu. Dan itu balik lagi ke pemerintahnya sendiri seperti itu. Dan ini kan sudah dibuatkan khawatirannya, terus aspirasinya apa aja, seperti itu. Peta pikiran yang kelima yaitu tantangan dan hambatan dalam mewujudkan aspirasi generasi muda. Salah satunya adalah ketidakpercayaan terhadap politik dan politisi. Seperti itu, fenomena apatisme politik ini di kalangan anak muda itu kian marak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di sini ada 3 faktor yang saya highlight. Yang pertama adalah kekecewaan terhadap kinerja politisi. Banyak generasi muda yang merasa kecewa dengan janji-janji politik yang tidak ditepati, seperti itu, dan melihat politisi sebagai korup dan tidak kompeten. Ini sumbernya. Lalu yang kedua ada kurangnya edukasi politik. Jadi generasi muda ini sering banget kurang mendapatkan edukasi politik yang memadai, sehingga mereka tidak memahami sistem politik dan peran mereka dalam proses demokrasi. Ini juga ada sumbernya. Yang ketiga ada di dominasi politik uang. Nah, ini yang paling bahaya nih. Praktik politik uang yang marak membuat generasi muda ini udah ngerasa bahwa suara mereka ini tidak berarti lagi seperti itu. Dan politik hanya dikuasai oleh segelintir elit. Ya udahlah, mereka aja, udah kita udah tahu, kok sama-sama tahu. Seperti itu. Dan ini ada sumbernya juga.
Masuk ke peta pikiran yang selanjutnya, yaitu faktor dan dampak ketidakpercayaan generasi muda terhadap politik dan politisi yang ada di Indonesia. Nah, ini lebih lengkapnya lagi. Jadi ada 6 faktor yang menjadi ketidakpercayaan terhadap politik dan politisi yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, kinerja politisi yang buruk. Generasi muda banyak yang kecewa dengan kinerja politisi yang tidak sesuai dengan janji dan harapan mereka. Itu yang pertama. Kedua, janji politik yang tidak ditepati. Politisi seringkali membuat janji yang tidak ditepati sehingga generasi muda merasa dibohongi dan kehilangan kepercayaan. Begitu pun dengan saya. Sebagai generasi muda, saya juga banyak menelan kekecewaan terhadap politik yang ada di Indonesia sejujurnya. Jadi ya, kita lanjut aja karena itu pendapat pribadi, oke? Yang ketiga, ada politik uang. Praktik politik uang yang marak membuat generasi muda merasa bahwa suara mereka ini tidak penting lagi. Ya udah, politik hanya dikuasai oleh segelintir orang-orang elit, mereka yang punya uang. Seperti itu, seperti tidak ada harapan itu bagi generasi kami nih. Dan yang keempat, ada kurangnya edukasi politik. Generasi muda ini seringkali tidak mendapatkan edukasi politik yang memadai seperti yang sebelumnya, sehingga mereka ini tidak memahami sistem politik dan peran mereka dalam proses demokrasi. Selanjutnya adalah budaya politik yang kaku. Budaya politik di Indonesia ini masih kaku dan tidak ramah terhadap generasi muda. Ini ada sumbernya dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII 2023 terbaru. Terus yang selanjutnya adalah kesenjangan informasi dan literasi politik. Generasi muda zaman sekarang itu punya akses yang luas terhadap informasi melalui internet dan media sosial. Namun tidak semua informasi yang mereka dapatkan itu kredibel dan akurat. Hal ini menyebabkan kesenjangan informasi dan literasi politik di kalangan muda. Ini ada sumbernya, dan ini relate sekali dengan saya yang sebagai generasi muda, karena banyak banget hoax yang bertebaran di luar sana, terutama di platform yang sering sekali digunakan oleh anak-anak muda seperti saya. Dan kita generasi muda itu wajib yang namanya telaah dulu, bukan telaah dulu, apa ya, cari terlebih dahulu, saring terlebih dahulu informasi yang ada. Seperti itu sekilas masukan dari saya. Nah, hal ini itu ada dampak ketidakpercayaannya nih. Yang pertama, ada apatisme politik. Generasi muda yang tidak percaya pada politik dan politisi itu cenderung apatis dan tidak mau berpartisipasi dalam proses politik. Yang kedua, ada kurangnya partisipasi politik. Ketidakpercayaan terhadap politik dan politisi dapat berakibat pada kurangnya partisipasi generasi muda dalam pemilu, kegiatan politik, dan organisasi politik. Seperti itu. Yang ketiga, ada ketidakpercayaan kepada institusi demokrasi. Generasi muda yang tidak percaya pada politik dan politisi juga dapat menjadi tidak percaya terhadap institusi demokrasi seperti parlemen, pemerintah, dan lembaga peradilan. Sangat menyedihkan. Tapi hal ini memang benar adanya dan banyak terjadi di kalangan anak muda, terutama di kalangan saya juga banyak yang seperti itu. Oke, yang keempat, ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketidakpercayaan terhadap politik dan politisi dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat, terutama jika generasi muda tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Seperti itu. Generasi muda di Jakarta memiliki aspirasi yang benar-benar beragam dan keinginan mereka ini kuat untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa, pembangunan negara. Tidak harus berpartisipasi langsung dalam politik, mungkin dalam hal ekonomi, menjadi pengusaha atau semacamnya, seperti itu. Namun ditemukan adanya kesenjangan yang signifikan antara aspirasi mereka dengan kebijakan dan praktik yang ada nih, yang seperti dibahas sebelumnya. Jadi untuk itu diperlukan upaya yang nyata dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan edukasi politik, akses informasi, dan ruang partisipasi politik generasi muda. Seperti itu. Dengan demikian, generasi muda ini dapat menjadi aktor penting gitu loh dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan di ibu kota negara ini. Bukan di ibu kota negara ini aja, tapi di negara ini. Ya, selesai sudah presentasi saya kali ini tentang menyimak aspirasi generasi muda, analisis pasca pemilu Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Seperti itu. Tadi banyak disoroti hal-hal, banyak yang di highlight gitu. Ada aspirasi, ada kekhawatiran, ada rekomendasi. Tapi kalau rekomendasi balik lagi ke pemerintahnya, caranya seperti apa kan itu ya mereka yang lebih tahu lah gitu. Lalu saya juga ingin meminta maaf karena pasti banyak banget kesalahan yang dilakukan dari tugas yang saya kerjakan saat ini. Salah satunya adalah sampel yang saya gunakan hanya 10 responden, dan itu hanya ada di Jakarta Barat karena ya memang ruang lingkup itu saja yang bisa saya jangkau. Seperti itu. Lalu saya juga pengen berterima kasih kepada teman-teman dari Bu dosen yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan terakhir, ada pesan-pesan saya sedikit aja untuk generasi muda, yaitu ayo menjadi generasi muda yang memiliki critical thinking, teman-teman. Karena kita hidup di zaman serba teknologi, di mana hoax itu gampang banget untuk kesebar seperti itu, dan itu
menjadi musuh utama kita sebenarnya. Lalu kita sebagai pengamat politik, bahkan nantinya mungkin ada beberapa dari kita nih yang menjadi pemegang kepentingan yang ada di negara, kan kita tidak tahu. Seperti itu. Setiap bidang itu ada positif dan negatifnya, tapi berusaha untuk berdiri di sisi yang positif, seperti itu teman-teman. Jadi terakhir, it's time to take action teman-teman. Terima kasih, saya Almush Pamarani, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.